Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayunita dengan NIM 0704181036. Nah, kali ini saya akan membahas tentang enzim. Apa itu enzim? Maka kita harus ketahui dulu. Enzim itu adalah sebagai biokatalisator organik yang dia dihasilkan dari organisme hidup di dalam protoplasma. Nah, dia ini terdiri dari protein yang itu sebagai senyawa yang berikatan dengan protein. Nah, ada dua yang itu fungsi dari pokok enzim ini. Apa itu fungsinya? Fungsinya itu yang pertama mempercepat atau memperlambat reaksi kimia yang ada. Nah, kenapa gitu kan? Selanjutnya apa? Dan dia mampu mengatur sejumlah reaksi yang dia berbeda-beda dalam waktu yang sama. Nah, betapa luar biasanya enzim ini mengatur dalam tubuh. Sementara itu, dalam bidang biologi, enzim ini didefinisikan sebagai biokatalisator yang dia itu fungsinya sebagai mempercepatnya reaksi biologis di dalam tubuh kita. Nah, dengan adanya enzim inilah proses dalam reaksi biologis di dalam tubuh itu bisa terjadi tanpa dia itu ikut bereaksi dengan substrat atau komponen yang akan dipecahkan oleh enzim itu sendiri. Nah, selanjutnya enzim ini termasuk ke dalam bagian penting yang itu ada di dalam tubuh kita. Jadi enzim ini kan merupakan katalis. Yang katalis ini sangat dia itu selektif gitu kan. Artinya apa? Artinya setiap enzim yang hanya itu dia itu hanya dikhususkan untuk mempercepat reaksi tertentu. Maka ada beberapa enzim yang enzimnya itu mampu membantu mencegah molekul besar yang itu menjadi potongan-potongan kecil yang itu lebih mudah diserap oleh tubuh kita. Nah, mengikat dari kedua molekul itu menjadi satu. Untuk apa? Untuk menghasilkan molekul baru gitu kan. Maka ada beberapa contoh jenis enzim yang dia jenis enzim di dalam tubuh manusia. Yang pertama itu ada enzim lipase. Apa fungsinya? Jadi apa enzim lipase ini? Yang enzim lipase ini sekelompok enzim yang dia membantu mencerna lemak di dalam usus kita. Lalu yang kedua ada enzim amilase. Nah, apa enzim amilase? Dia itu membantu mengubah pati menjadi gula gitu kan. Jadi itu ditemukan dalam air liur kita sendiri gitu kan. Lalu ada enzim maltase gitu kan. Dia juga ditemukan di dalam air liur gitu kan. Dia mampu mencegah gula maltosa gitu kan menjadi glukosa. Nah, maltosa ini ditemukan di dalam makanan seperti apa? Kentang, ada dalam pasta, lalu ada dalam bir gitu kan. Nah, banyak lagi gitu kan. Lalu ada yang namanya enzim tripsin gitu kan. Dia ini ditemukan di usus kecil. Jadi dia mampu memecahkan laktosa gitu kan. Gula dalam susu menjadi glukosa dan galaktosa gitu kan. Ada yang namanya helikinase gitu. Helikinase gitu kan. Yang dia ini mampu mengungkap DNA gitu kan. Ada juga enzim DNA polimerase gitu. Jadi dia mampu mensintesiskan DNA dari deoksiribonukleotida gitu kan. Lalu ada enzim hati. Enzim hati ini mampu memecahkan racun di dalam tubuh kita. Nah, itulah sedikit pengertian dari enzim yang saya pahami dan yang saya ketahui dari beberapa buku ataupun jurnal gitu kan. Baik, di sini saya akan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.